Oke, ya sedikit review kenapa flows di sini. Jadi konsepnya itu adalah di classical machine learning itu adalah kita mau mapping X ke Y dengan menggunakan satu function. Dan di kebanyakan implementasi model sekarang itu adalah kita mau mapping X ini menggunakan suatu neural network yang kita anggap sebagai function atau F di sini ke Y atau label. Nah, untuk VAE dan GAN itu sebenarnya mereka menggunakan single network nih untuk mapping dari X ke Y. Jadi kalau misalnya di GAN itu X-nya itu adalah Gaussian noise dan dia mau mapping ke Y-nya itu generated images. Dan di VAE ya sama aja X-nya itu dari Z yang disampel sesuai dengan input yang kita kasih dan beberapa variansnya dan Y-nya itu adalah input image atau output yang ada di original space. Sedangkan X-nya itu yang ada di latent space. Jadi kalau misalnya kita anggap saja X dan Y-nya itu punya dimensi yang sama, dan kita mau mapping dari X ke Y, jadi ada perpindahan gitu ya, antara satu poin ke poin lainnya. Dan kita sebenarnya bisa memodelkan efek ini misalnya dengan menggunakan satu function lainnya yang kita eh, dependensikan dengan sebuah waktu. Jadi ada waktu T kosong di sini sampai T1. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih jauh kenapa kita bisa memodelkan T kosong sampai T1 untuk memimik behavior dari si fx. Nah, sebenarnya idenya itu adalah kita mau me- membuat fx ini menjadi terpecah ke beberapa bagian. Jadi misalnya dari T kosong ke T1 ya, itu antara 0 sampai 1, anggap aja itu nilainya continuous ya. Dan kita bagi setiap misalnya 0,2. Jadi kita sampel misalnya 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, sampai 5 kali, di sini 1 ya, 0 sampai 1. Dan kita mau cari nih, eh, dari 0 ke 1 itu, dia perubahannya dari satu titik ke titik lainnya tuh pindahnya ke mana, sesuai dengan fungsinya si high nih, atau h. Jadi kita mau split mereka tuh ke beberapa step sekaligus ya, seperti ini. Jadi kita mau mapping itu nggak pakai satu FX secara langsung utuh, tapi kita mau bagi itu ke beberapa parts. Jadi ini adalah paradigma yang baru di eh, machine learning atau di computer vision ya. Orang-orang jadi nggak rely ke satu function atau satu eh, kayak function untuk mapping dari X ke Y seperti menggunakan satu neural network, tapi ini menggunakan beberapa iterasi, tapi bisa didesain menggunakan satu neural network saja. Nah, jadi kalau misalnya kita punya beberapa step seperti ini, dan kita anggap saja Z kosong di sini adalah sebuah Gaussian noise, dan ZK sini adalah sebuah gambar input, misalnya gambar anjing, maka dari Gaussian noise ini kita mau transform dengan beberapa iterasi sehingga mencapai distribusi yang kita inginkan seperti di input image atau di dataset yang kita punya. Jadi kalau misalnya di sini kalau kalian lihat ya perubahannya itu ya memang pelan-pelan. Tapi perubahannya itu pasti bergantung dengan eh, kondisi atau state sebelumnya. Jadi kita mau berubah misalnya dari X 0 ke X1, maka X1 itu selalu punya dependensi ke X0. Nah, kalau misalnya kita lihat di diffusion model ini eh, pipeline yang mungkin beberapa dari kalian udah pernah lihat,
ya kita punya namanya forward SDE atau stochastic differential equation, di mana kita mau mengubah si datanya itu menjadi total noise gitu, dan inverse-nya itu adalah atau reverse-nya itu adalah kita mau mengubah dari noise-nya ini ke satu input image. Dan ini menggunakan namanya itu score function ya. Jadi dia mengestimasi yang namanya di sini gradient. Jadi dengan gradient itu kita bisa memecah beberapa memecah satu function itu menjadi beberapa steps. Karena kalau kalian ingat kan, kalau misalnya kita mau optimisasi satu model, itu biasa menggunakan gradient, dan gradientnya itu pasti ada beberapa step kan. Nah, ini konsepnya kira-kira mirip seperti itu. Tapi satu kekurangan paling besar di sini adalah untuk diffusion model itu kita butuh training yang sangat-sangat lama, dan kita begitu menggunakan inference untuk generate dari satu Gaussian noise ke image yang kita mau tuju, itu sangat-sangat lama, time consuming. Lantas, kenapa sih diffusion model bisa mengalahkan flow model ya sampai saat ini? Ya karena satu, itu dia gampang untuk di train, ya cuma ada sampel, tambahin beberapa noise, dan melakukan regression. Tapi kekurangannya itu ya dia inference-nya itu sangat sulit menggunakan stochastic differential equation. Jadi step-nya itu jauh lebih banyak. Sedangkan continuous normalizing flows yang secara umum itu karena tradingnya kita menggunakan simulation based training, jadi anggap saja kalau kita mau training ini, misalnya dari X0 sampai XT, XT sampai X0 lagi, kita harus melakukan simulasi setiap stepnya ini. Tapi dengan formulasi diffusion model, kita nggak perlu pergi ke setiap stepnya ini, tapi kita bisa mendesain satu model. Begitu kita sampel salah satu T antara 0 sampai T ini, T gede ini, kita sampel salah satu T kecil, misalnya T sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita masih bisa training model kita tanpa harus kita menjalani dari X0 sampai XT di training stage ya. Jadi gimana sih cara kita bisa mengimprove current flow model gitu ya? Jadi kita pengen punya satu mapping function gitu dari Gaussian noise ke target distribution. Dan target distribution ini tentu saja kita patokannya dengan kita punya dataset yang dilambangkan dengan Q, function Q di sini. Jadi distribusi kita sini atau density map di sini ini akan mengikuti poin-poin yang ada di dataset kita. Jadi kalau misalnya teman-teman punya beberapa image gitu di satu dataset, kalau kalian coba mapping itu ke satu misalnya Disney plot gitu ya, mungkin ada beberapa pattern yang bisa kita amati. Nah, biasanya sih Q-nya ini ya yang pattern yang di map ke Disney itu, dan kita mau mempelajari tentang uh, distribusi dari kita punya dataset tersebut. Nah, kalau kita balik lagi ya ke continuous normalizing flows secara umum itu, konsepnya adalah kita mau push sebuah distribusi yang sangat-sangat sederhana. Misalnya di sini Gaussian noise ke distribusi dataset kita ya. Jadi di sini misalnya red points ini adalah dataset yang mau kita tuju, dan kita starting dari Gaussian noise yang dilambangkan dengan titik-titik hitam di sini. Jadi selama kita menjalankan si flow-nya ini dari T kosong misalnya sampai T gede, itu dia akan berjalan dari satu titik ke titik tujuannya. Dan tentu saja ini
Ini cuma perlambangan. Jadi di sini anggap aja ada banyak titik dan titiknya ini bakal pergi ke anggap aja tiga pusat yang berbeda di sini ya. Dan itu adalah density dari kita punya dataset. Nah, ide yang mau dibawa di sini adalah untuk flow matching, kita mau menggunakan velocity yang ada di sini dan bukan menggunakan probability density. Jadi kalau dulu di diffusion model mereka langsung menggunakan probability density. Dan di sini kita bisa lihat flow ODE itu merupakan function dari misalnya titik X di sini ya. Titik X di sini dan kita mau memprediksi sebenarnya eh, velocity ataupun speed dari satu titik di sini itu ke arah mana dan seberapa besar. Dan kita bisa mengukur sebenarnya dengan satu formula di sini yang disebut continuity equation. Dan ini definisinya adalah divergence. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah tahu untuk melakukan matching antara satu distribusi ke distribusi lainnya itu function yang paling terkenal ya KL divergence ya. Jadi misalnya kita mau mencoba mapping misalnya P1 ke Q itu seberapa similar ya. Dan sebenarnya ya kalau misalnya kita mau menyederhanakan function dari KL divergence ini, kita bisa langsung menggunakan minus expectation dari log P1 diberikan input X. Jadi contohnya misalnya di sini ya, sini titik merah, kalau misalnya kita taruh X di sini dengan probability satu function yang kita punya di sini, seberapa besar dia bisa mengembalikan. Misalnya, kalau misalnya kita punya titik di sini, dan probability-nya jelas ada density-nya di sini, maka probabilitas mungkin sangat-sangat besar, misalnya 0,8 sampai 1. Tapi kalau kita mengambil sampel titik di sini, ya bisa jadi probability-nya tuh sangat-sangat kecil, misalnya 0,0001. Dan kita mau mempelajari untuk mendapatkan probability density yang di sini dengan cara mematchingkan dengan data-data yang kita punya di dataset. Jadi idenya itu adalah kita mau membandingkan velocities dibanding instead of probabilities. Dan satu hal yang kalian perlu notice ini adalah, jadi setiap satu titik di sini, kita mempunyai probabilitas yang berbeda-beda, atau density probabilitas yang berbeda-beda. Jadi dari Gaussian noise, itu akan berubah terus bentuknya, sampai dengan kita mendapatkan probabilitas yang mungkin menyerupai distribusi yang ada di input dataset kita. Nah, si diffusion model ini langsung menggunakan probability density yang di sini. Jadi mereka menggunakan seperti yang ada di gambar ini, density untuk langsung dibandingkan menggunakan regresi. Sedangkan di flow matching itu ternyata kita bisa cuma mengambil velocity-nya aja dari setiap titik di sini. Jadi kita nggak perlu membandingkan secara keseluruhan probability density di sini, tapi kita hanya membutuhkan velocity. Oke, perbedaannya itu adalah sayang banget ini aku cari GIF-nya nggak ada, tapi kalau misalnya kita menggunakan probability, itu kita akan terpusat hanya di sini. Jadi begitu ada perubahan, ya perubahannya hanya di sini dan itu perubahannya tuh nggak ke satu arah. Tapi kalau misalnya kita menggunakan uh, velocity dan kita menggunakan conditional pad di sini, maka kita akan cuma menuju ke satu arah doang. Jadi kalau kalian lihat di sini, kan ini ada marginal pad, ada conditional pad. Jadi marginal pad itu ya kita harus hitung keseluruhan dari Q atau dataset yang kita punya inputnya. Sedangkan conditional pad ya kita hanya bergantung ke X yang sebelumnya. Jadi X yang sebelumnya kalau misalnya ada beberapa step,
Kita cuma bergantung ke X yang sebelumnya, tidak perlu bergantung ke keseluruhan data di dataset kita. Jadi kalau kalian lihat di sini ada beberapa eh, flow kalau misalnya kita menggunakan marginal path. Sedangkan kalau kita menggunakan conditional path, itu velocity-nya tuh selalu menuju ke arah yang lebih gampang ya di sini ya, kayak satu arah aja. Dan satu hal di sini adalah untuk mensimulasikan dari X0 sampai X1, X0 itu adalah X0 itu adalah Gaussian noise-nya dan X1 itu adalah target distribution. Jadi kita bisa menggunakan interpolasi sederhana. Jadi ya anggap aja si sigma t di sini adalah mungkin 0,2, di sini alfa di sini ada 0,8. Jadi ya seperti interpolasi antara satu titik ke titik lain. Nah, secara matematis kita bisa menyimpulkan bahwa gradien dari eh, loss function yang di sini antara distribusi Q input dataset kita dengan P1 yang kita mau estimasi itu kita bisa melakukan regresi di sini. Jadi Vx di sini adalah neural network dan UT di sini adalah velocity aslinya. Contoh yang dari dataset yang kita dapatkan. Nah, untuk conditional flow matching kita bisa memberikan satu input tambahan di sini adalah X1 dan itu adalah input dari iterasi sebelumnya. Nah, secara algoritma sebenarnya perbedaannya itu sangat-sangat tipis ya antara flow matching dan juga diffusion. Jadi di diffusion kita menggunakan probabilities secara langsung di sini. Jadi ada probability yang kita harus estimasi dan di sini kalau misalnya kita harus mentrain suatu neural network, kita harus mentrain neural network untuk memprediksi probabilitas di sini dengan menggunakan ST dan neural network parameternya itu adalah theta. Sedangkan di flow matching kita nggak perlu mengestimasi namanya probabilitas di sini, tapi kita cuma perlu mengestimasi yang namanya conditional flow atau di sini ya velocity-nya lah. Jadi gradient step-nya itu kita bisa pakai V eh, yang didesain dengan menggunakan neural network kita dan ada target dari setiap X-nya itu yang merupakan velocity-nya. Nah, kalau misalnya kita mau gambarkan gitu ya, perbandingan antara diffusion model dengan flow matching. Jadi flow matching di sini menggunakan optimal transport ya. Optimal transport itu yang sederhananya tadi kita menggunakan interpolasi. Jadi X0 sampai X1 itu kita bisa set misalnya untuk X0 itu 0,2, misalnya X1 0,8. Jadi antara satu titik ke titik lainnya itu ditarik garis lurus dan kita bisa sampel beberapa poin di antara garis lurus tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini untuk setiap stepnya diffusion emang lebih lambat untuk mencapai eh, bentuk dari ya I think ini Moon dataset ya. Kalau kalian lihat diffusion lebih belum ada shape di beberapa iterasi yang terakhir. Dan benar-benar iterasi yang mungkin beberapa iterasi yang ujung banget itu baru bisa kelihatan bentuk dari Moon dataset. Jadi kalau kita lihat secara distribusi itu diffusion memang path-nya tuh lebih meliuk-liuk dibandingkan path dari flow match yang merupakan interpolasi antara satu titik ke titik lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, SDI ini adalah diffusion model dan ODI ini adalah flow matching. Jadi di SDI itu memang path-nya tuh jauh lebih tidak beraturan untuk mencapai target data target distribution-nya dan untuk ODI itu jauh lebih ringkas ya. Makanya disebut ordinary karena ordinary lebih ringkas dan SDI ini stokastik. Jadi dia punya beberapa
istilahnya kayak ada noise di antara satu titik ke titik lainnya jika kalian tarik pad. Nah, ini adalah salah satu perbedaan lainnya. Kalau kita lihat di division pad itu titik pusatnya itu selalu berubah-ubah antara satu iterasi ke iterasi berikutnya. Tapi kalau misalnya menggunakan OTPad dan menggunakan conditional flow matching, itu titik yang kita eh, referensi sini itu selalu sama. Jadi kita bakal lebih gampang untuk mengestimasi si neural network-nya. Karena dia tidak terlalu banyak perubahan di output-nya. Dan ini adalah result-nya begitu dibandingkan dengan core matching dan DDPM. DDPM di sini adalah division model ya. Sebenarnya ini FID-nya kalau misalnya DDPM-nya benar-benar di fine tune sebenarnya bisa lebih rendah dari ini, tapi ini kayaknya dalam normal conditions. Um, dan kalau kalian lihat di sini ada di beberapa iterasi memang score matching. Kalau misalnya dibandingkan dengan flow matching itu memang jauh lebih cepat di flow matching, apalagi kalau misalnya dengan optimal transport ya. Ya, konklusinya adalah flow matching ini mensimplifikasi dan mengeneralize diffusion models yang sudah ada. Dan yang kedua, flow matching ini juga fleksibel untuk trading generative flows. Jadi sebenarnya kalian bisa memilih beberapa opsi selain optimal transport untuk melakukan referensi antara satu titik ke titik lainnya. Tapi dari paper ini disarankan menggunakan optimal transport karena optimal transport itu adalah formulasi yang lumayan sederhana untuk menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Dan tentu saja ini meningkatkan kecepatan untuk samplingnya. Jadi kalau misalnya di inference tadi di diffusion model memerlukan iterasi yang lebih panjang, tapi menggunakan flow matching itu iterasinya jauh lebih pendek. Dan juga ini jauh lebih stable dibandingkan dengan diffusion model. Kalau kalian mau lihat reference code-nya, saya sudah sertakan di sini. Ya, sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Kok Simon, halo, Ya, siap. thank you kok buat Hmm. presentasinya. Kok tadi gua mau nanya itu tadi maksud tuh kalau flow matching harus setiap training harus simulasi training apa gimana kok tadi? Gua agak miss. Oh iya, oke. Mhm. BTW di bagian kanan ini ada ketutup ini nggak ya? Ketutupan chat nggak ya? Nggak ada Atau kok. kalian bisa lihat clear dari presentation-nya? Bisa lihat clear ya? Clear, clear. Oke. Oke, di sini ya. Jadi kalau misalnya kita harus melakukan simulasi, jadi anggap aja kalau misalnya kita mau mendesain suatu model untuk melakukan denoising lah ya, anggapannya denoising di sini ya. Secara logika ya, untuk T1 dan T2 itu output dari modelnya itu pasti berbeda kan ya. Ya, ya. Nah, kalau misalnya kita secara logika, kalau mau training sebuah model, kita kan harus melakukan kombinasi input dari semua iterasi yang kita punya. Kalau misalnya kita mau eh, kita punya model secara sempurna melakukan denoising. Jadi di T sama dengan 1 kita harus masukkan T sama dengan 2, T sama dengan 3, sampai dengan misalnya T sama dengan 100.
Itu salah Oh, satu T terakhir kita. Tapi kalau misalnya kita menggunakan simulation free, seperti yang di division model juga, jadi kita bisa sampling antara 1 sampai 100 saja, dan kita nggak heeh. perlu jalin satu-satu, kita udah bisa trading modelnya kita. Oh, jadi bedanya Jadi, kalau misalnya flow matching itu kita harus setiap T, let's say lu punya 1000 T. ya, Jadi lu harus training per setiap saya satu image harus 1000 T. Kalau misalnya lu ada 10.000, 10.000 kali 1000 gitu kok. Iya nggak ya sih? benar-benar, iya benar. Hmm. Kalau misalnya flow matching yang sederhana ya, enggak salah, bukan flow matching sederhana. Generative flows, pokoknya generative flows model yang sederhana itu kita harus melakukan simulation. Tapi di flow matching ini kita nggak perlu melakukan simulation karena Optimal itu. dari Hmm. dari formulasinya itu yang di sini ini dia bergantung ke X1 atau X yang anggaplah X yang sebelumnya lah. Jadi ini sama aja kayak kita melakukan estimasi satu flow di satu titik tertentu. Bentar ya. Jadi misalnya di PT kecil di sini, ini kita UT-nya itu sudah pasti unik. Mm-mm. Oke. Nah, ini yang kita mau estimasi berdasarkan PT di sini. Dan ini kita nggak perlu eh, jalanin satu-satu semua PT-nya ini karena sudah jelas di sini sama persis prosesnya itu kayak yang di diffusion. Tapi di diffusion ya ini instead dia pakai si probability-nya langsung sebagai target untuk regression-nya, tapi di sini kita pakai UT aja. Jadi secara konsep sebenarnya sama aja Hmm. antara antara flow matching dengan diffusion model. Hmm. Ngerti nggak? Kurang lebih ya kok ya. Masih bingung Ya pokoknya tipis-tipis. ya Mm-mm. pokoknya pokoknya sebenarnya diffusion model sama flow matching secara formulasi itu benar-benar mirip. Cuman di diffusion model itu mereka langsung mengestimasi si probability-nya di sini di satu poin T ini. Tapi untuk flow matching mereka mengestimasi yang namanya let's say di sini velocity-nya. Mm-mm. Oh, boleh balik ke pseudocode tadi nggak? Algoritma, sorry. Pseudocode lagi. Algoritma. Iya, Mm-mm. ya sebenarnya berbedanya di sini sih. Paling paling besar sih bedanya di sini. Satu, si division training ini dia nggak ada ketergantungan sama sekali sama si Gaussian noise-nya di dalam perumusan mereka. Jadi begitu, misalnya nih yang awal ya, Mm-mm. awal itu kan mereka langsung pakai si Sebelumnya. sampel condition, iya, langsung pakai si sampel datanya aja. Sedangkan Mm. eh, ini ada X0 dan X1 kan ya. Jadi Iya. ya si conditional flow-nya ini ya, kita tarik interpolasi antara X1 sama X0-nya ini. Kok itu Q sama P should be sama ya? Tadi P itu forwardnya, Q-nya inverse-nya ya? Hah? Kebalik gua. Hah? Atau eh atau jadi bukan sekarang beda beda sebenarnya konsepnya? iya, sorry. Yang yang P di sini ini adalah jadinya source distribution kita. Dan itu kita nggak estimasi sama sekali. Jadi kita define dari awal. Jadi PX0 di sini anggaplah kita gunakan Gaussian noise. Jadi sample noise di sini kan. Sedangkan Q di sini adalah target dataset kita. Oh, kalau yang di flow matching tuh dia nggak ada lu nggak perlu tahu yang sebelumnya itu kan, betul nggak sih gua? Kalau yang sebelah kan lu butuh tuh condition eh sama sebelumnya atau ya, jadi dia ya langsung anggap aja aja gitu. kalau misalnya
kalau misalnya diffusion model itu ya, kan path-nya itu kan kita nggak bisa tarik lurus gitu ya, kayak di flow Oh, matching kan, yang menggunakan mm-mm, optimal transport. mm-mm. Jadi kesusahannya itu adalah kita susah nih mau menentukan antara misalnya dari X0 ke X1 itu, dia tuh kalau misalnya kita mau sampel satu titik di antara garis dari source point ke target pointnya itu, kita nggak tahu nih dia muternya tuh ke mana. Tapi kalau di flow matching itu sudah jelas kita nariknya tuh satu garis lurus dari source point-nya itu ke target point. Cuman maksud gua bukannya lebih make sense kalau misalnya let's say dari A ke B tadi dari 0 ke 1 lu punya 5 step, bukannya lebih cepat kalau lu Hmm. pakai prior information ya, kayak misalnya lu di T1 ya lu belajar dari T0 gitu terus lu tinggal maju gitu, atau enggak ya, atau better itu kan, kalau itu kan dia berarti kan setiap lu masuk lagi yang baru sendiri lagi, nggak ada sebelumnya kan, nggak ada informasi sebelumnya, atau ada, lu Tetap punya ada saran? dari informasi sebelumnya. Oh, tetap ada. Tetap ada, cuman masalahnya tuh di sini ini, yang di conditional flow-nya nih, XT-nya ini. XT-nya ini kita bisa define-nya tuh kayak begini loh. Di sini. Mm-mm. Jadi XT-nya itu ya kita tarik interpolasi antara X0 dan X1. Sedangkan di diffusion model kan kita nggak bisa, sebenarnya bisa juga sih, cuman dia nggak bisa kita tentukan secara lebih definitif untuk si sigma T sama si alpha T-nya ini. Oh, karena dianya yang lu bilang ganti-ganti poin itu ya? Iya nggak sih gua? Iya, karena dia Oh. lebih stokastik. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambarnya ini kan, emang dia lebih stokastik kan ya. Jadi kita Iya. nggak bisa nentuin nih dari satu titik ke titik lainnya tuh poin yang kalau misalnya kita mau sampel gitu, poinnya di mana gitu. Hmm. Oke, oke. Gua paham. Eh, kebayang gua. Ya, thank you kok. Ya, sama-sama. Ya, makanya banyak orang berpikir kayaknya kemungkinan besar si flow matching-nya ini bisa mengalahkan diffusion model. Dan sudah terbukti di stability model yang kalau nggak salah Stable Diffusion 3 ya, versi 3 ya. Itu sekarang sudah pakai flow matching, tapi kayaknya mereka belum ada artikel atau tech reportnya. Mereka udah nggak pakai diffusion model lagi, mereka udah pakai flow matching. Hmm. Wah, apakah ini bisa real time kok? Lu udah pernah coba belum? Kalau di Bunyan kan memang kalau misalnya let's say lu dari image satu, terus lu butuh berapa iterasi kan? Even with di DIM gitu yang misalnya bisa 10 kali lebih cepat atau 20 kali lebih Eh cepat. Tetap kan lu butuh beberapa iterasi kan untuk bisa dapetin satu full image. ya, Bukan full image. ya Jadi image ya. iterasinya ya anggap aja aku lupa sih di papernya berapa berapa fold ya, berapa kali lipat bisa lebih cepat. Cuman emang jauh lebih cepat dari misalnya iterasi yang kita butuhin untuk diffusion model itu dari noise, kita di noise sampai dapat info image itu mungkin bisa 100 iterasi ya. Kalau ini Mm-mm. jauh-jauh lebih cepat sih, mungkin bisa kayak 5 kali lipatnya, misalnya 20 sampai 10 gitu. Oh. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Berarti ini asumsinya itu kan sebetulnya optim, ya kita predik next step-nya itu berdasarkan interpolasi atau ya flow dari initial point ke titik sekarang gitu yang mau diprediksi. Iya, benar. Anggapannya ya flow-nya bakal garis lurus aja gitu kan. Makanya dia Iya, nggak bakal belok kiri, nggak bakal belok kanan. Udah pokoknya lurus sesuai dengan misalkan dari Jakarta ke Thailand. Dan iya. arahnya secara flow, secara direction ya ke arah situ aja. Goalnya kan seperti itu ya. Anggap aja kayak direct direct flight lah kita dari Jakarta ke Bangkok gitu. Tapi kalau misalnya kita naik kapal ya,
mungkin harus dark belok karena ada beberapa pulau. Mm-mm. Mm-mm. I see. Sebenarnya udah ada dua model gede sih yang pakai. Satu itu kalau nggak salah yang text to audio yang nggak salah yang dikeluarkan oleh Facebook itu udah pakai flow matching. Terus yang terakhir ya stability version 3 yang text to image-nya itu juga udah pakai flow matching. Limitasinya apa kira-kira? Kan kalau kita lihat perkembangan paper pun sekarang masih semuanya bergantung sama diffusion model. Mm-mm. Belum terlalu hype nih. Kira-kira ada limitasi yang membuat seperti itu kah? Atau memang belum pada tren aja ya? Sebenarnya sih kemungkinan besar eh, karena mereka belum ada misalnya tuh eh, misalnya kayak stable diffusion gitu ya. Mereka tuh harus ada beberapa pre-trained model yang dijadikan support gitu dulu loh. Misalnya kalau Stable Diffusion mereka perlu ada pre-trained model VAE-nya. Jadi untuk mapping antara input image ke latent space-nya. Terus dari latent space ke input image-nya lagi kan ya. Nah, untuk flow matching tuh itu belum ada. Jadi orang tuh nggak bisa ngeklaim kalau misalnya kita stable diffusion ya udah diffusion partnya itu kita ganti langsung flow matching aja tuh untuk publish paper kayaknya orang-orang nggak bisa anggap itu suatu yang novel sih. Hmm. Tapi kalau misalnya andai kata oke gue mau ganti si stable diffusionnya itu diffusion modelnya itu langsung kita mau ganti jadi flow matching itu 100% pasti bisa. Mm-mm. I see. Tapi untuk quality memang ya kita namanya kayak ada ganti paradigma pasti perlu disesuaikan juga untuk architecture modelnya. Mm-mm. I see, I see. Thank you, thank you. Di Iya. chat Fabian ada mau nih. mau tanya langsung. Boleh kok. Aku Ya. cuman mikir aja sih. Aku agak sebenarnya kalkulus aku juga agak jelek sih. Cuman setahu aku kan kalau ODE dia lebih determinan ya kok. Apa dia suffer dari genre mau ngegenerate variasi di gambar gitu kok. Eh, well, kalau untuk formulasi basicnya, untuk ODE itu emang dia dia pakai determinan. Tapi orang kayak kotak-katik formulanya tuh sehingga kita tuh bisa mainnya tuh langsung di score function atau di gradients-nya. Nah, gradients-nya ini yang kita pakai untuk kita predik. Jadi ada beberapa steps gitu kan, iterasi. Nah, itu yang kita pakai untuk di gradient-nya. Sedangkan SDE itu dia lebih bergantung ke stochastic prosesnya. Jadi memang secara natural dia nggak bisa kayak secara firm, misalnya dari satu iterasi ke iterasi lainnya tuh sudah pasti sama. Hmm, oke. Hmm, aku masih ngeraba-raba juga sih kok. Thank you kok. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan lanjutan, monggo. Teman-teman ada yang masih mau ingin bertanya? Di sini di kalau logikanya gini sih, kan sebetulnya kita ada initial point, terus kita ada titik di tengah. Jadi interpolasi Mm-mm. antara initial point sama titik di tengah itu bantu kita untuk anggapannya predik next step-nya itu bakal kemana gitu kan. Iya, benar. eh
Tapi kan tetap anggapannya stepnya itu kalau misalkan hasil dari interpolasinya itu small step, dia nggak akan tiba-tiba loncat large step kan anggapannya. Ada versi yang Ah, langsung, oh ini kayaknya udah ke arah, misalkan dari Jakarta mau ke Netherlands. Kita ah, ngeceknya di Bangkok. Dari Jakarta ke Bangkok kan masih pendek tuh small step small step. Tapi kita kalau misalkan kayaknya ini bisa langsung loncat jauh deh. Loncat misalkan langsung ke Dubai atau apa. Itu ada versi-versi flow matching yang kayak gitu gak? Kayaknya itu oh ya setidaknya ya tempat training sih. ya. Itu sebenarnya bisa dua macam ya. Jadi eh, untuk division model ya. Ini gue ngomong ke division model dulu ya. Jadi di division model tuh udah ada tuh. Jadi di DPM tuh versi panjangnya. Untuk pendeknya tuh orang pakai DDIM. Jadi kalau misalnya Mm-mm. di DDPM itu antara satu iterasi ke iterasi selanjutnya itu dia benar-benar pakai reference point, misalnya X1 itu sudah pasti pakai langsung, jangan X1 deh, X2 itu sudah pasti langsung dari X1 dan begitu Mm. seterusnya, X3 itu sudah pasti langsung dari X2. Sedangkan di DIM mereka tuh ubah sedikit formulasinya. Jadi X2 itu atau X3 mereka tuh selalu reference balik ke X0-nya. Mm-mm. Ngerti nggak? Jadi X3 Iya. itu dia nggak langsung bergantung ke X2-nya. Jadi di X3 dia bergantung balik lagi ke X0. X0 plus berapa yang noise-nya itu sama dengan X3 misalnya. X4 itu X0 ditambah noise yang lebih gede lagi jadi X4. Dan begitu seterusnya. Dengan cara itu kita melakukan formulasi yang berbeda. Itu di DIM memang lebih cepat dibanding di DPM. Mm-mm. Nah, untuk kasusnya si flow matching ini, gue belum ketemu sih ada satu yang cepat ya. Cuman aku lihat ada beberapa variasi untuk menentukan si conditional flow-nya nih, atau bentar ya. Untuk kasih ke XT-nya ini ada beberapa macam orang orang pakai apa pakai formulasinya. Jadi yang lebih dimainin orang kalau misalnya mau nyari novelty itu sekarang mereka nyarinya tuh gimana cara bentuk XT itu eh, mungkin di beberapa kasus itu garis lurus saja tuh nggak cukup untuk merepresentasikan datanya. Jadi mungkin ada pakai distribusi yang agak-agak beda gitu. Mm-mm. Jadi kalau kayak gini ya ini kan cuma simple interpolation ya. Tapi ada orang-orang pakai 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 yang berbeda, mungkin bukan simple interpolation, ada pakai entah Riemannian something something gitu. I see. Pada akhirnya bergantung kita mau define-nya itu ik- eh, matematik model yang apa ya berarti. Iya benar. Satu matematik model dengan matematik model yang lain tuh memang benar-benar berpengaruh. Sebenarnya ada cara naifnya kalau misalnya kita mau ngekat jumlah iterasi ya. Yang paling gampang ya orang-orang sih pakai distillation model. Tapi kan cara itu nggak scalable loh. Jadi distillation model tuh misalnya kita punya satu division model, kita training nih, dia bisa ngelakukan inference dari anggaplah 0 sampai 100 gitu ya, untuk bisa dapat clear image gitu. Nah, orang-orang eh, buat beberapa division model hasil distillation. Jadi dia buat misalnya 0 sampai 50, 50 sampai 100, itu dia buat satu division model, jadi dia bisa ngekat setengah. Terus dia ngekat setengah lagi jadi 0 sampai 25, 25, 50, 50, 75, 75, 100 gitu, sampai seterusnya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke. Nah, cuman Ya. cara itu sih ya cara naif lah. Itu cara Mm-mm. benar-benar engineer lah kalau misalnya kita mau ngekat. Sedangkan ada cara yang lebih elegan menggunakan mathematical formulation. Mm-mm.
Yang lain silakan. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ada yang kurang Mungkin jelas? satu lagi kok. Ya. Ini agak di luar ini sih mungkin kayaknya. Tapi kalau di ini yang aku ngerti sih kok, kalau kayak di flow based model kayak di diffusion model mungkin agak gampang ya, misalnya kayak mau bikin conditional generative model. Tapi yang aku penasaran tuh gimana kalau conditionnya lebih eksplisit, kalau misalnya kayak identity. Soalnya kan identity nggak bisa cuman di separate berdasarkan kelas-kelasnya doang gitu kok. Kalau kayak gitu gimana ya kok? Identity ini dalam bentuk apa ya? Format datanya. Kayak misalnya face identity kok. Kalau setahu aku kan kalau face identity biasanya di separate-nya kayak misalnya pakai arc face gitu-gitu kan kok. Biar dia lebih Hmm, general. Nah, yang aku pikir sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh di diffusion model tuh aku nggak kepikiran kalau misalnya kayak kita mau bikin face generative model berdasarkan identity. Dan dari paper-paper yang aku baca juga kebanyakan masih pakai GAN sih kok. Jadi apa sebenarnya emang susah atau malah impossible ya kalau di flow based model? Kalau mau nge-generate dengan data yang eksplisit kayak gitu. I see. Sebenarnya tergantung ini ya. Tergantung kita definisiin identity yang sama tuh kayak bagaimana. Jadi kan ada identity yang sama itu misalnya berdasarkan uh, image feature similarity Hmm. atau misalnya berdasarkan pandangan orang apakah satu orang ini yang satu dengan yang lainnya sama. Misalnya kan ada beberapa mungkin dari kalian lihat hasil dari generated images-nya diffusion model itu banyak muka tuh muka diganti misalnya mukanya si Elon Musk. Identitinya sih sudah jelas bisa terlihat sama karena ada feature-nya. Cuman kalau misalnya in terms of face recognition mungkin itu nggak bisa dibilang identity preserving karena ya itu sudah jelas dianggap orangnya beda karena secara feature mungkin beda gitu ya. Nah aku nggak tahu nih kalau misalnya dari Fabian sendiri ya dimaksud si identity preserving ini di daerah atau bagian mananya? Lebih buat kayak yang pertama sih kok, yang buat face recognition. Hmm, kalau misalnya buat face recognition ya, sebenarnya agak-agak sulit ya karena kalau misalnya face recognition kan kita bandinginnya tuh ada satu real image gitu ya. Dan kita Iya. sudah pasti kita ngebandinginnya tuh dengan fake image. Setahu aku bahkan GAN pun sebenarnya dia bisa ngasilin HD faces gitu, tapi untuk identity preserving juga masih lumayan sulit gitu. Kalau misalnya bisa Hmm. tembus sih, kayaknya FR model kayaknya pada banyak tembus sih pasti. Sebenarnya lebih buat bikin synthetic dataset sih kok yang di iniin Kalau untuk buat buat synthetic synthetic dataset dataset. sih, ya kalau untuk buat synthetic dataset sih harusnya harusnya bisa pakai eh, pakai pre-train model aja. Misalnya pakai diffusion model text to image, ya udah satu conditional inputnya ya ditambahin feature dari misalnya dari ArcFace. Hmm. I see, I see. Ya tapi Oke, oke. dibedain misalnya feature dari ArcFace yang dimasukin itu eh ya misalnya punya pose yang berbeda dengan yang kita jadiin input di proxy untuk model diffusionnya. Oke, oke. Thank you kok. Ya, sama-sama. Oh, Oke, oh, ya kenapa cara? tips and trick jago kayak lu gimana, Bos? Hah? Tips and trick jago ngeriset kayak lu gimana? Gua tuh nggak jago. Terus, Ini cuman gue baca papernya lebih dulu aja dari kalian. keren, keren banget, keren nih. Iya, kalau nggak jago kita Ya, apa?
Ya, ya, ya gue cuma bisa bilang knowledge itu kayak accumulation. Jadi kalau kalian nggak belajar secara konsisten terus-menerus sih, udah pasti knowledge-nya nggak bakal accumulated gitu. Jadi ya kalau misalnya udah setahun 2 tahun, udahlah susah, kayaknya nyerah aja. Ya susah sih, nggak bisa. Ya gue udah belajar computer vision mungkin sekitar 10 tahun. Dan orang sudah 10 tahun belajar mah banyak yang lebih jago dari gue. Jadi ya kuncinya konsisten. Baik kok, terima kasih kok. Udah sih, dari kita udah. Oke, ada pertanyaan lanjutan? Kalau tidak, saya akan mengakhiri sesi kita malam hari ini. Sudah kok. Terima kasih kok.